Ini itu tidak ada seperti titik kuning atau titik hijau. Nah, tanda-tandanya itu kedelainya sudah matang sempurna, tidak terlalu kematangan dan tidak. Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberikan Allah. Ada pun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe tulang super. Tempe namun Tegal, orang ambak orang penat. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara memasarkan tempe kepada calon pembeli. Terlalu demen kulaning sampean. Ngopi. Nah, sebelum kita lanjut videonya seperti biasa ya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke? Sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan mas. Nah, bicara masalah usaha tempe ya, tahapan yang paling penting adalah tahap pemasaran ya, tahap penjualan tempe tersebut ya. Karena apa? Percuma kalau kita dalam proses pembuatannya itu sudah mahir, sudah canggih, kemudian produknya juga bagus, itu juga mendukung. Tapi kalau dalam pemasarannya itu lemah ya, kurang kreatif, itu percuma. Jadi tidak bakal meningkat, usahanya akan segitu-gitu saja dan mungkin ya akan ketinggalan dengan yang lain ya. Kita sebagai pengusaha tempe ya, apalagi teman-teman pemula, itu tahap pemasaran tempenya itu sangat penting sekali. Nah, ketika tahap pemasaran tempe, kita ya, terutama teman-teman pemula, harus punya mental baja ya, harus punya mental yang kuat ketika kita menawarkan tempe ya. Kadang ya, saya sendiri dulu awal-awal itu ketika mau menawarkan tempe itu ada rasa takut nanti tidak ada yang beli, ada rasa takut nantinya ada penolakan, ada rasa takut nantinya ketika kita mau menawarkan ke calon pelanggan kita sudah ada yang isi, itu ketakutan itu muncul ya, rasa tidak percaya diri, kemudian malu dan sebagainya, itu akan muncul pada diri kita, terutama bagi pemula itu akan muncul seperti itu. Nah, maka dari itu ketika tahap pemasaran yang pertama, yang utama ya, itu harus teman-teman mentalnya itu harus kuat ya, harus punya mental baja ya. Jadi ketika mau menawarkan ya pokoknya tawarkan semua orang ya, tawarkan semua orang, nggak harus pilih-pilih. Tapi kalau teman-teman mau prioritasnya itu cepat, omsetnya itu lebih, itu yang harus teman-teman prioritaskan itu adalah penjual sayur ya, baik yang keliling maupun yang di rumahan, atau penjual sayur yang ada di pasar-pasar ya, terutama pasar-pasar yang bukan pasar induk ya, itu pasar-pasar di perumahan dan pokoknya pasar-pasar kecil ya. Itu biasanya itu ngambil tempenya itu dengan jumlah yang banyak ya. Jadi yang teman-teman harus prioritaskan ketika teman-teman menawarkan tempe itu ke pertama, yang nomor satu, yang pertama itu tukang sayur baik yang keliling maupun yang di rumah atau mungkin yang punya lapak di pasar-pasar ya. Kemudian ketika teman-teman jualan tempenya itu di pasar ya,
biasanya kan itu banyak ya, ada tukang sayur, ada tukang tahu dan lain sebagainya. Itu ya alangkah baiknya teman-teman juga menawarkan kepada ya teman-teman yang ada di sekeliling teman-teman ya. Jadi penjual sayur, penjual tahu dan lain sebagainya itu tawarkan ya. Ya kalau tidak mau langsung bayar ya sistemnya nitip ya, nanti kalau ada sisa ya dikembalikan atau bagaimana nanti di apa teman-teman yang atur sendiri, itu seperti itu. Kemudian ya fokus utama teman-teman ketika memasarkan tempe itu fokusnya itu cari customer base ya. Ini sering saya utarakan dan ini penting ya, penting sekali buat teman-teman, terutama teman-teman pemula. Itu customer base itu sangat penting dalam usaha tempe ya. Customer base itu pelanggan tetap ya. Jadi teman-teman ketika untuk awal-awal ya pemula itu yang harus teman-teman prioritaskan itu cari customer base ya, pelanggan tetap yang ngambil tempenya itu dengan jumlah yang banyak ya. Tapi jangan mengesampingkan ya pelanggan-pelanggan yang cuma ngambilnya mungkin 1, 2 ya, 1 potong, 2 potong atau berapa, intinya jangan mengesampingkan itu, jangan menyepelekan yang ngambilnya kecil, tapi tetap yang teman-teman prioritaskan itu cari customer base yang pengambilan tempenya itu dengan jumlah yang banyak ya. Yang jumlah yang banyak itu biasanya itu ya itu tukang sayur, baik yang keliling maupun yang apa yang di rumah ya, yang punya pangkalan di rumah atau yang ada di pasar-pasar ya, terutama pasar yang bukan pasar induk ya. Tapi kalau pasar induk juga tidak apa-apa kalau dia mau, tapi biasanya kalau pasar induk itu biasanya tukang sayurnya itu apa penjualannya itu besar, mungkin biasanya tidak mau diisi tempe ya. Jadi kalau teman-teman pengen fokus ke situ biar omsetnya itu cepat, itu cari pelanggan yang apa pengambilan tempenya itu dengan jumlah banyak ya. Nah yang harus teman-teman apa siapkan itu mental teman-teman. Jadi jangan takut ya, terutama bagi pemula. Saya sering apa mengutarakan seperti ini, terutama bagi pemula itu nggak usah pilih-pilih ya, silakan tawarkan semua orang ya, semua orang buat latihan kita. Jangan takut ada penolakan ya, yang namanya dagang ya, yang namanya jualan ditolak itu biasa bro ya. Jadi nggak usah takut nanya ditolak itu biasa. Saya sendiri sudah ya dari awal itu banyak sekali penolakan. Nanti kalau tempe kita sudah berjalan ya, apalagi kualitasnya bagus dan kuantitasnya itu lebih baik dari tukang tempe yang lain, saya jamin nantinya teman-teman itu yang akan dikejar-kejar oleh calon pelanggan, bukan teman-teman lagi yang ngejar-ngejar pelanggan ya, tapi nantinya calon pelanggan itu yang akan mengejar-ngejar teman-teman ya. Ketika produk kita itu bagus, kualitasnya, kuantitasnya, harganya itu bersaing, itu nantinya calon pelanggan itu yang akan mengejar-ngejar kita ya. Saya sendiri merasakan seperti itu ya. Jadi apa nantinya ketika apa kita sudah berjalan kemudian kualitasnya bagus, itu apa promo-promo iklan ya tentang produk kita itu bukan kita yang memasarkan, bukan kita yang mengiklankan, tapi dari pelanggan kita ngomong ke temannya, kemudian temannya apa pengen ngambil tempenya seperti pelanggan kita, itu nanti ditunjukkan ke kita. Jadi ketika kualitasnya bagus itu jangan khawatir nanti apa omongan mulut dari mulut ya, mulut ke mulut sama pelanggan ya, calon pelanggan, nanti itu yang akan membuat produk kita itu akan tersebar luas ya, namanya ya. Maka dari itu yang namanya pemasaran itu yang penting teman-teman fokus cari customer base ya, karena kalau customer base ini sudah berjalan ya, sudah apa sudah banyak di berbagai tempat, itu ya teman-teman itu akan merasakan enaknya jadi tukang tempe ya. Jadi dan usaha apapun ya, usaha apapun akan apa berjalan berpuluh-puluh tahun sampai ke anak cucu kita nanti, itu kalau mempunyai customer base ya. Kalau tidak percaya silakan tanya pengusaha-pengusaha lain, nggak harus tukang tempe ya. Jadi kalau pengen
apa usahanya berjalan sampai berpuluh-puluh tahun sampai ke anak cucu kita, itu fokus teman-teman itu cari customer base ya, pelanggan tetap bro, pelanggan langganan ya. Jadi harus cari pelanggan tetap, ini penting sekali ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang suka video ini silakan like dan komen video ini di kolom komentar. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo, yang akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.